Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembuktian ya. Ini hanya sekedar untuk pembuktian dari hasil sebuah settingan dari karburasi, vakum delco, vakum selektor ya, timing maju, itu semuanya itu saling mendukung ya, dari karburasi, gas kejut juga semua itu settingan. Terus aplikasi HCS dari mangkok karbu maupun dari tangki BBM ya, itu kalau settingannya belum pas ya tetap belum ketemu. Ini rumusannya kayak gini nih, satu karbu, satu medan, satu unit, satu kaki. Dari aplikasi HCS juga hasilnya beda-beda. Jadi masalah aplikasi HCS itu sebenarnya jatuhnya itu ketemunya itu sebenarnya mengepaskan ya, 2 jalur 3 jalur itu semuanya harus dipaskan. Kalau nggak dipaskan ya pasti itu malah bukan bikin irit tapi bikin boros ya. Jadi masalah settingan itu cuma dipaskan. Jadi kalau mau aplikasi gini berarti nanti sepuyer yang di karbu juga dikurangin. Terus itu kalau karbunya udah normal ya. Jadi penambahan aplikasi otomatis untuk settingan sepuyer juga itu mendukung ya. Jadi misalkan jenengan karburator nggak diapa-apain, timing pengapian nggak diapa-apain ya, intinya cuma dikasih alat penghemat BBM ya, judulnya alat penghemat BBM, tapi settingan yang lain nggak didukung, nggak di unit injeksi, nggak di unit karbu ya. Kalau settingan lain mau ditambah alat penghemat bentuk apapun, kalau settingan yang lainnya itu nggak ikut didukung ya nggak disesuaikan atau nggak dipaskan ya, itu ya bukannya bikin tambah irit, itu bikin nambah boros iya. Apalagi aplikasi yang lain-lain ya, contohnya itu kalau unit sebelum aplikasi misalkan penghemat BBM ya, itu kan sisa bensin, kadar gas yang ada di dalam mesin itu masih banyak. Makanya kalau baru pasang itu pasti akselerasinya bagus, nanti kalau udah berjalan itu ya berkurang, itu pasti, itu hukum alam ya, secara logika aja itu. Makanya jangan tergiur dengan iklan penghemat BBM, karena nggak ada BBM yang didaur ulang. BBM begitu dibakar habis sudah jadi tenaga. Jadi intinya dipaskan aja, nggak perlu ditambah alat ini terus jadi boros. Kalau jenengan cuma ditambah alat kayak gitu ya nggak bikin boros. Mungkin awal-awal iya ada perubahan karena ada sisa, kalau sistem gas itu ada sisa gas yang lama, kadar oli yang mengandung BBM. Tapi kalau itu digunakan lagi, sirkulasinya lancar ya pastinya itu di awal-awal, nanti habis itu ya udah kembali lagi ke semula. Apalagi kalau tanpa tanpa penyesuaian dari settingannya. Jadi nih timingnya masih belum pas, soalnya kemarin habis setting vakum selektor juga ya. Untuk per udah nggak saya pakai, tinggal penyesuaian aja. Jadi misal nanti udah aplikasi apapun itu ya, kalau nggak didukung untuk settingan yang lain ya jatuhnya itu bukannya tambah irit, nambahin boros. Iya bener, nambahin boros. Makanya harus dipaskan dulu. Untuk settingan itu harus dipaskan. Misalkan jangan mau nambah aplikasi BBG atau BBG campur ya, itu juga nanti sepuyernya ngikutin. Terus nanti jangan misalkan aplikasi satu HCS atau satu katalis, nanti juga sepuyer akan ngikutin. Dipaskan juga pakai tiga alat penghemat BBM ya, itu sepuyer harus ngikutin. Nah, itu kalau di unit karbu ya, kalau di unit injeksi sama itu diatur. Itu
kalau unit kayak Suzuki itu kan ada setelannya, jadi biasanya cuma paling ke area langsam aja. Kalau di unit injeksi sama setelan, kalau Innova itu ada setelan apanya, resistor untuk injeksi pump. Nah, kalau Innova itu ada bisa diatur itu ya, ada resistornya lah itu. Kalau di karbu ya cuma main di sepuyur aja. Jadi intinya ya, kalau jenengan ngasih aplikasi bentuk alat yang berbentuk berbunyi alat penghemat BBM, itu semuanya juga nggak cuma nyeting di situ aja, semuanya harus saling mendukung. Jenengan udah aplikasi misalkan alat penghemat BBM ya, ternyata jatuhnya kok masih boros ya, karena sistem utamanya itu nggak dinormalkan, nggak dicek, cuma asal pasang alat, dia nggak ngerti. Di sistem yang lainnya ya jatuhnya bukan tambahin, bikin boros. Itu mungkin tenaga ada peningkatan di awal-awal karena apa ya, memang sebelumnya itu yang bermasalah bukan di alat penghemat BBM-nya, tapi bermasalah di sistem kelistrikan, sistem pengapian, sistem karburasi. Itu kalau di karburasi itu kalau dibahas itu wais nggak akan habis soal-soal kayak gini. Jadi jangan mudah tergiur lah, jangan mudah tergiur dengan alat penghemat BBM bentuk apapun itu. Kalau settingannya nggak didukung, asal jualan alat penghemat BBM semua orang bisa, tapi kan buktinya tetap mekanismenya tetap ketemunya jatuhnya kan yang memahami. Kalau cuma asal-asalan pasang ya cuma sugesti itu, karena ada sisa bensin yang di oli, sisa kerak lain-lain, dan semua pemasangan alat penghemat BBM itu ada min dan plusnya. Mungkin awal-awal bagus, nanti pemakaian di bawah 500 sudah error lagi. Jadi kuncinya itu pada gimana kita setting untuk dan di mau unit, kebutuhan unit berapa, kebutuhan suplai bensin berapa. Nah ini karena udah ada tambahan bahan bakar yang lain kayak memaksimalkan sistem penguapan, pakai sistem katalis itu pemanaskan ya, berarti kan itu ada min plusnya juga. Mungkin kondisi dingin dia belum stabil, nanti kalau udah semakin panas semakin bertenaga. Itu pun nanti kalau semuanya udah dipaskan, lama-lama sisa uap bensin yang di ruang mesin itu habis, ya itu akan berkurang lagi performanya. Jadi secara logika jangan tergiur iklan terus pasang ini jadi hemat, pasang ini jadi hemat. Itu semuanya udah hanya dipaskan aja. Kalau settingannya cuma di itu aja ya nggak mungkin. Banyak kok orang yang udah dikasih alat penghemat BBM, airnya toh ketemunya sama siapa yang paham aturan mesin. Jadi jangan mudah tergiur. Udah aplikasi ini itu, kalau otaknya belum normal ya sama aja. Jangankan dari segi otak ya, otak mobil, dari segi kaki, karakter bawah aja itu juga berpengaruh. Misalkan jenengan karakter bawahnya ugal-ugalan, dikasih alat penghemat BBM, apa terus tambah hemat, apa terus tenaganya tambah, sugesti itu. Nah, yang diterapkan di sini tuh sih. Jadi berpikir secara logika aja lah, jangan secara sugesti, secara logika aja. Intinya seperti itu. Jenengan biasa makannya rong piring, diwai sepiring ya kencot maning, bila kencot. Kan kayak gue.
Memang masalah irit ini semua itu tergantung ya medan, sikil. Pernah orang mung siji lorot drop. Aman jenis karbo mudah berubah setelahnya. Sing injeksi bae be. Anu gara anu klem akine kendor be. Settingannya beda. Groundingnya kurang be, settingannya hasilnya beda. Gue nang injeksi. Pada bae nang karbo ya kayak gue. Njenengan ngeceknya mung gue drop ya orang gadang harap ketemu hasilnya. Orang kadang hasilnya harap ketemu ya maksudnya seperti itu bos. Jadi alat penghemat bentuk apapun itu semuanya saling mendukung, cuma satu sisi. Bos, pokoknya urusan kayak gini mending serah nama ahli ini. Sekolah ya monggo, praktek ya monggo. Tapi misalkan mau komen di postingan saya, jadi disimak dulu. Apa nggak tambah poros? Saya jawab tambah poros kalau settingannya belum pas. Kalau settingannya udah dipaskan, ya ada penambahan. Itu pun nggak mudah settingannya gitu. Saya kemarin ya aplikasi dua katalis ya dari mangkok karbo dapat 119. Kenapa kemarin saya ngetes lagi cuma dapat 112 padahal udah ada tambahan ngambil uap bensin dari tangki BBM. Harusnya kan nambah irit bisa 125 atau 122 ya jatuhnya. Kenapa jatuhnya malah tambah poros? Dari segi geser timing maju atau timing pengapian aja itu udah beda lagi. Harus sadar diri bahwa unitnya itu settingan itu nggak bisa menetap, pasti berubah. Cuma berubahnya gimana, lebih ekstrim atau signifikan, itu aja. Namanya juga unit dipakai orang tiap hari tambah umur juga performanya berkurang, apalagi unit kendaraan. Jadi kan dari sini harus dipahami lah. Jadi mobil saya irit, ya dilihat dulu kenapa kok dia bisa irit unitnya. Terus satu dilihat medannya. Tapi kalau saya setting irit memang saya kepengen jatuhnya irit, ya ini bawa saya kayak gini. Tapi kan saya juga itu ada pembuktian ke sistem top speed bukan koin pertama, jadi nggak asal irit. Nah ini irit top speednya dapat apa enggak, bermasalah apa enggak, kan kayak gitu. Jadi udah irit kalau dipakainya nggak enak ya percuma lah. Settingan kayak gitu ya itu nggak bisa fokus satu sisi. Jadi kan wis nyerah satu sisi ya wis dada. Iya. Terus terang bae dada. Ya. Angel sih. Memang apalagi nih sistem kirim atau sistem online ya. Makanya harus tahu lah konsekuensinya ya. Merapat ke bengkel sama sistem kirim itu harus tahu konsekuensinya. Seperti itu para bos-bos. Jadi nanti dengan bisa, makanya aku kadang-kadang bikin konten terus kayak gini tuh sebenarnya menjelaskan, tapi orang-orang nyimaknya biasanya cuma di awal video sama di ending video, penjelasannya nggak pernah disimak karena mungkin membosankan kayak gini ya. Padahal kalau di video saya kadang-kadang ada kalau lagi ngoceh ya kayak gini, kalau lagi ngoceh udah ngoceh kayak gini kadang-kadang kamera mati, anyel. Ya habis ngocek kameranya mati, apa kameranya urung di on, aduh. Resikonya wong menjelaskan di sini hanya sekedar berbagi. Untuk RPM 2100, kecepatan di bawah 50 ya. Tuh. Kenapa aku pakai yang RPM kecepatannya pakai yang lain ini, pakai part yang lain, maksudnya punya pot laser, cuma pakai yang
pakai yang itu kan saya punya ada berapa kemarin, karena untuk angka-angka di trip meternya itu udah pada hilang, jadi saya cari yang paling bagus, paling stabil kayak gitu ini. Tapi kalau ada yang minat itu juga nanti saya siapkan, itu ada banyak untuk RPM ya, untuk RPM itu saya ada ready stock gitu. Nanti sebelum kirim juga itu saya tes lagi, saya tes normal apa enggak. Kalau normal baru tak kirim setelah pembayaran selesai. Itu kalau speedometer ya. Jadi nggak asal jualan, kalau saya mah nggak asal jualan, nggak asal nyeting. Tapi namanya faktor pengiriman ya harus dimaklumi. Satu, perjalanan jauh, mungkin di ekspedisi kepontang-panting sana sini settingan roba, makanya untuk packing saya sedemikian rupa caranya itu dibikin aman kayak apa ya. Kalau saya nyeting kan kayak gitu, dibikin amannya. Itu pun kadang-kadang dia tetap apa, ada perubahan yang namanya juga online ya, nggak bisa satu sisi soalnya kalau settingan kayak gini. RPM stabil di 750. Untuk stok BBM kembali ke posisi awal. Nih untuk angka di trip meternya udah jelas. Jarum kecepatan juga stabil. Kalau kemarin naik turun, ini stabil. Trip meter juga stabil. 8,8. Kalau kemarin dapat 95 ya, ini 8,8. Tuh angkanya jelas kan ya, angkanya udah jelas. Tuh suhu mesin juga aman nih, itu 8,8 per setengah liter ya. Ini pakai termostat, tuh suhu mesin aman ya, pakai termostat. Dapatnya 8,8 per setengah liter. Kembali ke posisi awal, masih lebih tuh ya. Udah anggap aja dapat. Ini masih 500 kilo juga, 500 meter masih dapat. Jadi 8,8. 200 meter lagi ya masih dapat lah 200. Jadi angka masih dapat di angka 9 kali 2, 118 masih dapat. Ini 3 aplikasi ya. Aplikasi ini ngambil uap bensin dari mangkok karbu 2 jalur, dari tangki BBM 1 jalur. Nah, ini kemarin ini sempat juga ngetes karbu yang ini sama ya. Itu dapatnya 119. Itu ngambil 2 jalur aja dari mangkok karbu. Pernah dapat 115, ngambil aja dari mangkok karbu itu. Pernah dapat 112 full AC di kecepatan atas atau 3250. Jadi hasil settingan walaupun satu karbu, satu settingan, satu ukuran ya, itu hasilnya nggak pernah sama. Apalagi mau aplikasi bentuk apapun penghemat BBM juga hasilnya itu akan berbeda-beda, nggak semuanya akan sama. Jelas dari sini ya. Terima kasih.